Shalom, selamat pagi, selamat Paskah buat kita semua. Sekalipun kita saat ini merayakan Paskah dengan keadaan yang harus ada di rumah, tetapi kita yakin dan percaya kemenangan yang sudah Tuhan berikan buat kita adalah kemenangan yang sempurna. Saya ingin membagikan firman Tuhan buat kita semua. Namun sebelumnya, mari kita semua satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh kembali memperingati kemenangan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Tuhan sudah menang di atas kayu salib, Tuhan sudah mengalahkan maut, dan Tuhan sudah bangkit untuk menebus setiap dosa-dosa kami, Tuhan. Kami anak-anak Tuhan, kami akan percaya ada kemenangan yang sudah Tuhan berikan buat kami semua. Pagi hari ini kami akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan menolong kami supaya lewat kebenaran firman Tuhan kami semua dapat dikuatkan kembali. Kami semua dapat kembali yakin bahwa kemenangan yang sudah Tuhan berikan buat kami adalah kemenangan di atas segala-galanya. Terima kasih kami akan mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini, pada perayaan Paskah pada pagi hari ini diambil dari Markus pasalnya yang ke-16. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepadamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ternyata saudara-saudara sekalian, Paskah pertama, Paskah yang diadakan oleh para murid, kebangkitan Tuhan Yesus sendiri, diadakan dengan keadaan yang mirip seperti kita. Keadaan yang para murid harus berkumpul di satu tempat, mereka dalam keadaan ketakutan, mereka dalam keadaan yang bimbang, ragu, saudara-saudara. Kenapa? Dari masa di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib sampai Tuhan Yesus bangkit, ada masa waktu, jangka waktu 3 hari. Selama 3 hari itu, para murid diliputi rasa ketakutan. Para murid diliputi rasa mungkin keraguan. 3 hari di mana iblis bersuka cita dan menyangka bahwa mereka menang. 3 hari di mana janji Tuhan diragukan oleh para murid. Janji Tuhan bahkan mungkin dilupakan oleh para murid. Kenapa sih Tuhan membiarkan ada jangka waktu 3 hari? Kenapa kok gak cuma 3 jam atau 3 menit? Kuasa Tuhan sanggup untuk melakukan itu. Tetapi kenapa harus makan waktu 3 hari? Betul, Tuhan harus menggenapi apa yang ada di dalam Taurat. Tetapi selain itu saya yakin dan percaya Tuhan memiliki kuasa yang cukup, kuasa yang mumpuni untuk membuat kebangkitannya dipercepat. Tetapi ada jangka waktu 3 hari yang Tuhan izinkan. Kenapa? Saya mendapati bahwa inilah saat-saat di mana Tuhan membawa para murid untuk masuk ke dalam lembah kekelaman. Masuk ke dalam satu keadaan yang tidak menyenangkan buat mereka. Untuk melihat apakah iman mereka tetap kuat. Dan saudara-saudara, yang terjadi seperti apa? Yang terjadi adalah ternyata mereka imannya tidak kuat. Mereka semua bimbang, mereka semua ragu. Tetapi pada pagi hari ini saya ingin mengatakan kepada kita semua, ada satu pelajaran berharga yang dapat kita pelajari dari para murid. Di tengah keraguan mereka, di tengah kebimbangan mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka berkumpul di satu tempat. Mereka berdoa bersama. Pada waktu Yesus datang dan menampakkan diri kepada mereka, di mana mereka ada? Mereka berkumpul di satu tempat. Di tengah ketakutan mereka, di tengah pintu-pintu yang mereka kunci, di tengah keadaan yang mencekam buat mereka, tetapi mereka berkumpul di satu tempat. Mereka kunci pintu-pintu dan disitulah Tuhan menampakkan diri kepada mereka.
Saudara-saudara, ada satu pelajaran yang berharga buat kita. Saat segala sesuatu rasanya di luar kendali kita, saat segala sesuatu seperti saat ini yang sedang menimpa kita, sepertinya semua menakutkan kita. Berita-berita menakutkan kita. Bahkan mungkin iman kita mulai goyah. Kita mulai ragu akan kuasa Tuhan. Lakukan seperti apa yang para murid lakukan. Apa yang para murid lakukan? Mereka berkumpul di satu tempat. Mereka berdoa di tengah ketakutan. Ya, mereka masih manusia. Mereka ketakutan. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa. Sampai apa yang terjadi? Kuasa Tuhan dinyatakan. Ayat-ayat yang kita baca memberitahukan kepada kita bahwa ada kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Kesempatan apa itu? Di dalam peristiwa Paskah ada 2 orang, Jumat Agung dan Paskah, ada 2 orang yang melakukan dosa besar di situ. Yang pertama Yudas. Yudas melakukan dosa yang besar, tetapi dia menyerah kepada keadaan. Tetapi yang kedua, Paskah juga bicara menceritakan tentang seorang yang bernama Petrus. Petrus melakukan satu kesalahan yang besar. Seolah-olah sudah tidak ada harapan lagi buat dia. Seolah-olah dunia ini sudah hancur buat Petrus. Tetapi ternyata di ayat-ayat yang kita baca tadi, ada satu kata yang indah. Ada satu kata-kata yang luar biasa. Yang malaikat katakan lewat Maria dan teman-temannya. Apa itu di ayat yang ke-7 tadi saya bacakan buat kita. Tetapi sekarang pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Sebetulnya nama Petrus tidak usah dikatakan lagi. Mereka murid-murid Petrus adalah termasuk daripada murid-murid. Sebetulnya nama Petrus tidak perlu disebutkan lagi. Tetapi malaikat ini mengatakan dengan jelas, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Tuhan seolah-olah berbicara dengan lembut kepada Petrus. Bahwa Petrus masih ada harapan buat kamu. Dan pada siang hari ini, saudara-saudara, di tengah perayaan Paskah kita, kemenangan ini juga disebarkan, diberitakan kepada masing-masing kita yang mendengarkan. Bahwa ada kesempatan kedua buat kita. Di tengah segala ketakutan yang terjadi, di tengah segala peristiwa yang membuat kita takut, mencekam buat kita. Tetapi Tuhan Yesus memberitakan kepada kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini, bahwa ada kesempatan buat kita. Masih ada kesempatan buat kita. Petrus yang tadinya adalah seorang nelayan yang seorang nelayan yang bodoh, seorang nelayan yang tidak terpelajar. Dia adalah seorang yang berkata-kata dengan tidak berpikir terlebih dahulu. Petrus adalah seorang yang bertindak dulu, baru berpikir kemudian, baru menyesal kemudian. Tapi di saat ini, di saat Paskah, Tuhan Yesus datang khusus kepada Petrus, menyampaikan khusus kepada Petrus. Petrus menerima perkataan ini. Petrus menerima pesan yang daripada Tuhan. Dan dia mengubah kehidupannya. Apa yang terjadi? Petrus, seorang nelayan yang tidak terpelajar itu, menjadi seorang yang menyelamatkan 5.000 orang. Satu kali dia berkhotbah, 5.000 orang bertobat. Petrus, seorang yang berkata-kata dulu, baru berpikir kemudian. Menjadi seorang pemimpin gereja yang hebat. Seorang yang pertama yang memimpin gereja Tuhan. Yang memimpin jemaat mula-mula. Dan apa yang terjadi di jemaat mula-mula? Jemaat yang berkembang dengan luar biasa. Saudara-saudara, di tengah keadaan yang seperti ini, masih ada harapan buat kita. Masih ada harapan yang kuat yang Tuhan sedang beritakan kepada kita semua. Terima itu dalam kehidupan kita. Ubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang semakin dekat dengan Tuhan. Dan terima sesuatu yang besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita akan akhiri firman Tuhan pada siang hari ini dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah diberikan. Tuhan, tolong kepada kami Tuhan. Di tengah keadaan yang membuat kami takut, keadaan yang membuat kami bimbang, ragu. Tapi kami mau
mau tetap percaya kepada Tuhan. Kami mau tetap percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada kesempatan yang baru, selalu ada harapan di dalam Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan supaya kami dapat menjalani kehidupan kami dengan lebih percaya lagi kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupan kami. Rencana Tuhan yang besar, rencana Tuhan yang indah itu tidak pernah gagal di dalam kehidupan kami. Tolong kami supaya kami terus berjalan di dalam apa maunya Tuhan, berjalan di dalam rencananya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya rencananya Tuhan adalah rencana yang terbaik buat kami. Terima kasih. Memberkati setiap anak-anakmu yang mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Kehidupan mereka, usaha mereka, keluarga mereka, Tuhan kiranya memberkati selalu Tuhan. Ada berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan di dalam kehidupan mereka. Penyertaan yang daripada Tuhan, berkat yang daripada Tuhan selalu ada menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan menyertai kehidupan kami. Tuhan memberikan kesehatan kepada kami di tengah pandemi yang terjadi saat ini Tuhan. Terima kasih. Kami perhalaskan doa ini semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.